bersejarah dan menyelenggarakan fungsi-fungsi kesejarahan, di mana tugas itu dibagi dalam 5 fungsi, yaitu fungsi dokumen, kemudian penulisan yang meliputi penulisan tentang sejarah biografi, sejarah satuan, dan sejarah peristiwa. Kemudian yang ketiga ada perpustakaan. Perpustakaan ini merupakan peninggalan dari perpustakaan Kenil. Kemudian yang keempat adalah tentang museum. Museum yang di bawah di sejarah ada 2 museum, yaitu museum yang ada di Jogja, yaitu Museum Dharma Wiratama, kemudian Museum Sudirman, kemudian yang di Bogor adalah Museum Peta, dan yang di Jakarta adalah Museum Ahmad Yani dan Nasution. Kemudian yang terakhir adalah kita juga membina tentang tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Selama ini beberapa kegiatan tradisi dilaksanakan seperti serah terima Bapak Kasat, kemudian serah terima Bapak Kasat yang kita laksanakan dalam kegiatan tradisi tersebut. Udah? 3, 2. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Edward Stories Papua Channel. Masih sama kita berdua nih. Karena di rumah suntuk, Pak, kakak tuh bosen banget jujur. Gak pernah kemana-mana, ke mall juga mager. Kakak minta apa untuk ajak kakak jalan-jalan? Nah, sekarang ini ada ke satu tempat yang mungkin orang jarang mengunjungi, tapi ternyata tempat ini adalah tempat yang sangat-sangat luar biasa. Oh, termasuk bagian dari TNI Angkatan Darat. Kita akan berkunjung ke Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat yang ada di Bandung. Oke. Jadi kita akan mempelajari kembali ya sejarah TNI AD dari dulu banget sampai sekarang. Kakak sebenarnya tahu, cuma nggak tahu detail dan apa aja sih fungsinya Dinas Sejarah ini. Nah, nanti kita akan tanya-tanya di sana, akan dijelaskan apa saja dilaksanakan oleh Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat dan apa saja yang ada di sana. Ini pasti sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para generasi muda agar mengetahui bagaimana sejarah bangsa kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa dan sejarah para pahlawan kita. Sekarang kita cabut, kita akan Oke. Nah, ini kita sekarang kemana, Pak? Ini namanya kita akan ke Pusat Informasi Kesejarahan. Kesejarahan. Punyanya Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. Jadi di sini bakal sejarah-sejarahnya banyak yang kita masuk. Ini ada banyak. Mbak, halo. Selamat silakan datang di ruang Pusat Informasi Kesejarahan Dinas Sejarah Angkatan Darat. Ya, silakan Bapak. Jadi ini merupakan profil-profil Kepala Staf Angkatan Darat, mulai dari kasat yang pertama sampai dengan kasat yang ke-31. Ya, foto-fotonya saja sih. Sekarang kasat ke-31. Iya, betul. Nanti bakal sampai penuh lah ya. Sampai sini. Kalau udah penuh. Bapak di mana, Pak? Insya Allah ya. Amin. Jadi di dokumen sejarah ini kita mempunyai koleksi dokumen literer, dokumen audiovisual, juga ada dokumen foto tentang sejarah Angkatan Darat kebanyakan. Mungkin Mbaknya juga bisa dijelaskan ya? Oke, halo Mbak. Ya, ini apa nih Mbak? Ini adalah anjungan penulisan sejarah, bagi sejarah. Ini contoh-contoh buku yang sudah ditulis dan diterbitkan oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat. Yaitu ada buku sejarah biografi, sejarah peristiwa, dan juga sejarah satuan. Ada mereka sejarah para kasat, tapi kami juga sudah menulis para prajurit investasi, tidak hanya kasat. Buku ini jadi untuk motivasi yang baik. Nggak cuma tentang kasat saja, tapi nanti kita buat Pak ini. Prestasi juga. Kalau kami menulis tentang kasat, kami mengirim surat ke beliau untuk permohonan perdata, untuk wawancara. Perpustakaan ini juga merupakan simbol dari penyerahan dari pihak Belanda ke Indonesia. Penyerahan apa sih Pak? Gedung beserta seluruh inventarisnya, segala buku zaman Belanda dulu. Iya, jadi di dalamnya itu udah termasuk buku-buku bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Nanti kita lihat langsung. Bisa dibaca? Bisa. Buku dari zaman dulu kan? Iya. Tahun berapa yang paling tua? Yang paling tua tahun 1672 Pak. Ini adalah wahana museum dan monumen. Wahana ini berisi tentang informasi tentang museum-museum yang ada di Dinas Sejarah Angkatan Darat. Di antaranya ada Museum Dharma Wiratama,
Museum ini ada di Jogja. Selanjutnya Museum Jenderal Besar Sudirman, ini ada di Yogyakarta juga di Jalan Bintang Wetan nomor 3. Museum Monumen Peta ada di Bogor. Berikutnya Museum Jenderal Ahmad Yani ada di Jakarta. Dan ada Museum Jenderal Besar Ahmad Nasution. Ya, selamat datang di tradisi, di mana dari Dinas Sejarah ini sendiri mempunyai 5 fungsi. Salah satunya adalah tradisi ataupun nilai-nilai perjuangan dari TNI Angkatan Darat. Ini untuk meningkatkan rasa perjuangan prajurit di semua angkatan satuan dan juga solidaritas serta kebanggaan. Apa? Ya. Teman. semua tentara di Indonesia itu teman Bapak. Okay. Beliau adalah Kasubdisbinfung. Itu apa? Kepala Subdinas Pembinaan Fungsi Sejarah dan Angkatan. Tugasnya apa kalau saya itu fungsi sejarah? Maksudnya? Tugas Kasubdisbinfung itu banyak. Semua 5 fungsi sejarah itu tugasnya Kasubdisbinfung. Jadi banyak nih kerjaannya. Di antaranya 3, yaitu pertama bidang organisasi, kemudian aturan itu petunjuk, kemudian bagian pendidikan penataran, kemudian satu lagi penelitian dan pengembangan. Nah tapi Om, kalau fungsinya kenapa harus ada Dinas Sejarah ini tuh kenapa sih Om? Dinas Sejarah harus ada tuh memang penting. Iya. Gitu. Kita tidak akan ada sekarang kalau tidak ada sejarah. Ya. Kita ada sekarang karena sejarah. Gitu. Tapi apa semua orang-orang TNI itu kenal? Maksudnya tahu tentang sejarah TNI? Ya, sudah menjadi tugas kita untuk bagaimana prajurit itu tahu. Salah satunya supaya bisa para prajurit TNI bisa tahu ini adalah di sejarah. Ya, jadi ada sosialisasinya ke ada para sejarah anggotanya. perjuangan bangsa. Kalau kita lebih spesifik lagi, ada sejarah perjuangan TNI Angkatan Darat. Yang tadi kita lihat itu perjuangan TNI. Iya. Ada wahana-wahana. Ada wahana seru. AC nyalain. Iya, agak panas. Belum kan? Itu udah dinyalain Oke. Misalnya ada kunjungan dari sekolah, dari ini boleh ke sini? Boleh, sangat boleh sekali. Karena sudah ada beberapa, salah satunya adalah pecinta heritage Bandung. Iya. Itu pernah berkunjung ke sini. Secara resmi ya? Kalau resmi. Harus buat surat atau bisa langsung datang? Ya, mungkin lebih baik bikin surat dulu, supaya kita siap. Iya. Kayak mbaknya tadi harus disiapkan dulu ya. Nah, kalau berarti anggota semua ya, anggota di sini tuh harus tahu sejarah dan harus pintar nulis ya? Ada bagian-bagiannya. Oke. Di sejarah ini kan ada unsur utama pembantu pimpinan. Oke. Ada unsur pelaksana, ada unsur pelayanan. Nah, yang membidangi unsur pembantu pimpinan itu ada 3. Salah satunya Subdisbinfung itu. Kemudian Subdisbindoklistaka dengan Subdisbin Musmontra. Nah, untuk pelaksananya dilaksanakan oleh Balaklis dan Balak Musmonpus. Bingung kan? Iya, bingung banget. Itu yang aku nggak pernah dengar sebelumnya tuh kayak gitu. Apa tadi bin apalah. Nanti itu di sini langsung dijelaskan aja ya. Iya, di sini apa di sini Om? Di sini. Panjang. Di sini ya. Oh, oke. Jadi masing-masing pasti punya fungsinya sendiri ya. Terus kalau untuk kayak kembangin museum-museum yang ada tadi ada beberapa museum juga ya, itu tugas Om juga? Kita punya museum ada 5, gitu. Yaitu di Jakarta 2, di Bogor 1, kemudian di Jogja ada 2. Oke. Nah, yang di Jakarta itu adalah Museum Jenderal Ahmad Yani. Ini sama Ahmad Nasution tadi. Dengan Museum Jenderal Ahmad Nasution. Sedangkan di Bogor namanya Museum Peta. Untuk di Jogja itu Museum Dharma Wiratama. Itu udah merupakan museum modern tuh. Oke. Itu sudah museum berteknologi. Harus ke sana kita. Iya.
Nanti harus ke sana, nanti tinggal saja bilang sama Pak Kadis mau ke sana. Oke, dibeliin tiket ya. Fasilitasi sama Pak Kadis. Dibeliin tiket, dikasih hotel. Berarti tiket hotel aman ya. Semuanya di bawah naungan di sejarah ini ya. Oh, keren ya. Dan di sini juga sebenarnya udah bagus ya Pak ya, udah museum ini modern kan, juga ini ya. namanya Pusat Informasi Kesejaraan. Pusat Informasi Kesejaraan ini hanya memberikan gambaran tentang tugas-tugas daripada di sejarah. Ini kan berurutan dari mulai dokumen sampai dengan ke tradisi. Jadi dia memang berputar. Iya. Ada 5 ya. Ya, ada 5 dokumen, penulisan, perpustakaan, kemudian museum, monumen, dan tradisi. Berarti kalau ada orang-orang berkunjung kayak anak-anak sekolah itu juga berarti diajak muter semuanya? Diajak. Duduk dulu di sini untuk awal ya. Lihat dulu apa? Coffee break dulu. Tadi nggak ada welcome drink. Harusnya welcome drinknya di kantor saya tuh. Bang Edo nggak mau mampir tuh. Limpang aja tadi. Jangan dimasukin, nggak ada welcome drink, dikat. Oh dikat ya? Nggak ada kok. Oke, yaudah yuk kita mau. Aku pengen lihat lagi yang lain. Oh, Om di sini aja. Kita ketemu lagi di sana. Oh, mau acara lagi. Orang sibuk kan tadi kan panjang banyak tugasnya. Yaudah. Diantar yang lain tuh. Oke. Ya, oke. Terima kasih Om. Sekarang kita kemana Mbak Esti? Ya, kita sudah sampai di perpustakaan Angkatan Darat. Halo. Silakan diisi di. Oh oke. Oke, yuk. Kita mau. Permisi Pak. Selamat datang, monggo silakan diisi. Pak Jati. Betul Pak. Coba bisa Pak Sitorus. Ini teman oh enggak, saya tuh teman saya dari dulu. Nomor akademinya waktu Taruna, Pak Jati 100 atau Pak Cepek juga. Cepek. Bapak tahu Bapak? Berapa? 101. Oh, Pak. Jangan kaget orang Di sana. Makan bakpia bareng. Makan bakpia, bersiar bareng. Di sini. Saya kira Jati siapa ternyata? Oh. Baru 8 bulan. Oh. Udah 8 bulan. Kalau baru berarti masih betah di baru 8 bulan. 8 bulan. Oh, jadi sekarang jabatan Kakapus. Oh, yang punya perpustakaan ini. Wah, pantas. Yang nunggu kita bukan penunggunya ya, bukan penunggu. Yang nunggu. Bukan penunggu. Om udah baca semua bukunya? Udah. Belum semua. Kan jumlahnya kan ada 54.000. Enggak bisa saya baca semua. Yang kira-kira yang penting mana, yang mau dikirim mana, baru saya pelajari. Sehari berapa buku? Satu aja nggak nyampe. Satu halaman. Satu halaman. Buku Belanda. Karena ini banyak buku Belanda. Prancis, Jerman, Inggris. Berarti jago bahasanya. Bapak kan bisa bahasa Prancis. Oh, bisa bahasa Prancis. Coba dong ngobrol. Ngobrol. Hati ke hati. Bisa pakai batin aja. Ini nggak gimmick ya. Ini nggak gimmick. Betul ketemu. Bapak tadi ngeliat namanya. Emang cuma satu kali namanya. Jati siapa? Jati kan banyak. Tiba-tiba Jati. Ternyata temen dekat. Satu kasus. Tuker-tukeran peyek. Jadi dulu nakal-nakalnya ketahuan ya. Tahu. Oh, Bapak enggak. Iya, ini perpustakaan Angkatan Darat. Ya mungkin tadi waktu di sana udah dijelasin ya. Jadi penyimpanan buku di sini. Ini kita nyimpen buku lama semua. Tadi berapa? 54.713 buku peninggalan. Semua itu peninggalan dari Hindia Belanda. Diserahkan ke kita. Pada saat itu kan Belanda kalah tuh. Ternyata bangunan isinya nggak akan dibawa ke sana. Tetap ditinggal di sini, diserahkan oleh pemerintah. Yang tertua buku tahun berapa? Tahun 1672. Ada di sini. Nah ini. Mana? Ini bukunya. Oh iya nih tadi di. Ini tuh berarti orang Belandanya langsung serahin ke kita gitu. Jadi semua isinya. Jadi bukan bukunya diserahkan, itu bukan. Jadi diserahkan begitu kita periksa, kita data, ternyata ada buku tertua. Ini aslinya. Iya. Ini masih bagus. Masih asli.
Ini Tapi tentang apa? Sudah di Ini isinya tentang pembuatan konstruksi benteng-benteng di Eropa. Kamu udah baca? Sedikit. covernya kali yang baru ya? Ya, covernya. Kalau ini masih asli? Asli. Berarti 300 tahun lebih. Ini 349 tahun. Ini Belanda baru-baru yang mendarat di Indonesia udah bawa buku ini. Iya, udah. Ini kan menjadi 350 tahun. Nah, perawatannya gimana? perawatannya kita tiap 6 bulan sekali kita asap. Asap? Diasap, namanya fumigasi. Jadi disimpan di ruangan, kita jadikan satu semuanya bukunya, terus kita asap. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Satu asap itu kan radiusnya hanya 3 meter kali 3 meter, jadi ada beberapa titik kita asapkan. Berapa lama diasapnya? Setelah sampai habis, Oh. kan ada zat kimia, kita asapkan. Setelah selesai, selama 1 minggu tidak boleh ada yang masuk dulu. Kalau ada yang masuk, tidak bisa. Itu memang teknik pengawetan buku seperti Pengawetan itu. itu ada yang pengasapan, ada yang juga dengan kayak model kapur barus, dia menghamblur, tapi itu jarang. Karena kan cukup mahal, ya kita pakai yang ngasap itu. Harus hati-hati, jangan sampai ada Iya, itu. Kalau ada kunjungan rame-rame ketahuan juga. Kita kalau ada kunjungan ramai kita bimbing. 1 orang, Ya. 5 orang. Juga termasuk lama Ini juga. lama semua, 117 tahun. 117 Itu tahun. besar juga ya. Ini yang udah baca? Sedikit. Sedikit semua. Semuanya sedikit. Ini tentang Pangeran Diponegoro. Oh iya? Ya. Belanda juga nulis tentang Pangeran Diponegoro? Iya. Ini tentang ini Napoleon. Napoleon nih. Aduh. Napoleon Bonaparte ya? Aduh. Ini Perancis. apa namanya, Perang Diponegoro yang nulis Belanda. Belanda itu menceritakan kehebatan Pangeran Diponegoro. Ini dengan apa bahasa Prancis ya. Kalau bacain ya. Buku Ya. Napoleon Bonaparte. Dans l'avertissement qui précédait, nous avons dit que toutes les proclamations que nous publions sont de Bonaparte. Itu aja. Ya. Artinya. Bener nggak pelafalannya? Kan Artinya. gimana ya? Artinya? Jangan buang sampah sembarangan. Ini tentang kayak buku arsitek, bentuk-bentuk bangunan. Ini yang nulis? Nah, Nakal banget ya orang. Iya. itu yang belajar pesi, lagi belajar pesi. Ini nih kelakuan yang tidak bertanggung jawab nih. Belajar pesi mungkin itu. Oh ini arsitek ya? Ya, Oh ini. bentuk-bentuk bangunan, gedung-gedung Bangunan, di daerah apa di Jerman, Oh makanya kayak orang-orang yang mau kerjain skripsi kebanyakan kesini Sini. mungkin untuk ngeliat kayak referensi Ya, gitu iya, ya. Ini kan bangunan-bangunan zaman Belanda kan bagi pasti ada yang lagi bagus. kuliah buku literatur Belanda, Di sini. Jerman, Prancis datang ke sini. Di sini, di Perpustakaan sini. Pusat Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. Oh, Bapak iya, Yati ini nih. yang ngelolanya. Komandannya di sini. Coba. Seru ya sebenarnya mempelajari sejarah tuh dulu kakak paling bosen nih tahu Pak. Tapi sekarang pas udah ngelihat lagi sejarah Asik itu tuh gitu. kayak asik juga gitu loh. Kita belum lihat yang puluhan ribu nanti. Ini masih sedikitnya. Yang tertua semua. Yang tertua. Ratusan tahun lah ya. Ya. Ini Ini Pak siapa nih? Pak Belanda, Pak Koleksi yang menjelaskan sini. Pak boleh request nggak ngejelasinnya pakai bahasa Belanda? Kebetulan. Ini apa buku apa aja Pak? Ini buku ini banyak karya umum, filsafat, militer, Iya. Karya umum, pemerintahan, filsafat, militer, pemerintahan, sejarah, kesenian, kesejahteraan juga. bahasa Belanda. Iya, bahasa Belanda. Yang mau nyari di sini nih. Ini buku lama, cuma sampulnya sudah diperbaiki. Oh, tapi aslinya tuh sampulnya Asli. begini juga nggak? Enggak, jadi udah rusak sampulnya. Oh, Iya, maksudnya sudah. berarti bukan yang cover? Ada nggak yang covernya Iya, masih asli? covernya masih asli ada nggak Pak? Yang masih asli kalau nanti ada di ruang karantina. Oh di museum kan? Ada ruang sendiri. Boleh kan? Boleh nanti. Oke, Jadi oke. sebelum kita perbaharui, Oh. ada namanya ruang karantina, itu masih asli. Asli. Covernya. Oke, baik. Ada satu. Oh, ini teman-teman ada di mahasiswa. Kalau mau nyari sini nyari lihat. Oh. Karya umum, filsafat, agama. Wah. Buku yang nggak ada jual nih. Enggak ada. Gak ada lah. Dijual 1 miliar juga nggak mau dijual ya Om ya. Enggak ada. Ini bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oke masih bisa kebaca ya. Nah, Masih bisa boleh. kebaca lah ya. Boleh. Bahasa Speak Inggris. little. Little bit ya. Nah, ya. Wih. Ini Bapak juga?
Ya. Ada berapa ratus juta buku di sini? Ini ada 7.473. Oh iya, ada di sini. Enggak ada? Oh. Ada. Oh ini Pak, 7.473 buku. Ada contekannya, Pak. Jadi kirain mau jadi apa? Ada kontek di sini. Nih buat orang-orang yang belajar politik kan. Technique of Political Analysis and Introduction. Cari referensi di sini nih, nggak ada lagi di dunia lain. Kalau yang Nggak bayar kan di sini? Nggak. Tuh gratis. Gratis Teman-teman tuh. Siapin kopi. Di sini tuh. Siapin kopi. Ini Banyak belajar tentang ini tuh sejarah benar-benar masa lalu. dari zaman dulu banget nih. Ya Pak ya, belum di cover lagi ya Pak ya. Itu belum. Masih bagus, sebenarnya masih bagus tuh. Kertasnya bagus. Kertasnya bagus, covernya masih bagus. Ini kalau misalnya kalian mau baca, gila keren-keren banget. Sampai ada yang lepas nih, harus hati-hati nih sebenarnya nih teman-temannya. Iya harus hati-hati nih. Ini buku saya. Ini buku bahasa apa? Karena saya sudah pernah ke Prancis 1 kali. Nah, Di sini kakak tahu, di sini ada 4.617 buku. Udah berapa lama di sini? Keren, bisa membaca, bisa. Nggak perlu lagi Pak Untoro. Nggak perlu Pak, apa? Saya udah tahu Pak jumlah bukunya di sini Pak. Ada 4.617. Ya, betul. Iya, saya sudah tahu. Iya, tadi udah baca WA. Oke. Pak tahu nggak? Ada buku kecil banget. Ini sama. Siapa yang bisa baca masalah begini, bidang apa filsafat, agama. Siapa yang bisa baca begini sakit? Mama kan plus, jadi harus jauh dikit. Enggak. In the intermediate. Saya kepikiran ya Pak, orang mereka tuh bikin buku begini ya Pak ya. Nah ini ada contohnya. Nggak ada yang typo. Ada dari mahasiswa Ya, yang ini. sedang bikin skripsi, pinjam buku kita. Halo. Tapi tidak boleh dibawa keluar. Iya. Nah, boleh. Nah ini. Masa lagi nyusun skripsi nih? Iya Pak. Apa fakultas apa? Fakultas kalau di UIN Bandung tuh fakultas ada humaniora sih. Iya, jurusannya sejarah peradaban Islam. Oh. Iya. Jadi ini nyari buku bahasa? Bahasa Indonesia biasa, tapi saya bahas biografi tentang Jenderal Ahmad Yani di sini. Oh, jadi nyari story tentang Jenderal Ahmad Yani di sini lah ya. Saya tahu nyari di mana nggak ada ya. Adanya di sini. Tahunya perpustakaan ini dari mana? Saya tahu dari teman saya Pak yang di Universitas Diponegoro. Oh, dia di mana? Teman saya tuh kesini, maksudnya di sini banyak katanya tuh buku-buku tentang kemiliteran, ya udah saya kesini aja. Bukan karena keluarga tentara. Enggak sih. Jadi ini orang umum bisa. Bapaknya ngasih tahu. Oh iya. Dan dapat ya semua jawabannya di sini dapat dan lengkap ya. Syukur lah ya adanya. Udah hari keberapa nih? Kalau sekarang hari ke-7 sih. Hari ke-7 dan akan berapa hari lagi? Nggak tahu. Coba promosiin dong buat teman-teman itu di Sama yang memerlukan mahasiswa yang memerlukan referensi. Iya. Bukan dikit nggak apa-apa kita Ya. Ya bagi mahasiswa mahasiswa dimanapun yang membutuhkan sumber, khususnya sumber sejarah tentang kemiliteran dan referensi apapun, bisa datang ke perpustakaan pusat dinas sejarah Angkatan Darat. Ya. Lengkap pokoknya lo lengkap banget. Lengkap banget pokoknya. Oke, mudah-mudahan. Namanya siapa namanya? Randy. Oke. IG-nya. Oh Randy _. Randy. Mudah-mudahan. Oke, cepat selesai. Ini buku-buku yang dari karantina sudah diperbaiki covernya. Oh, yang baru diperbaiki covernya. Nah, ini bukan snack, ini bukan. Kalau snack mau dibawa tadinya. Buku yang sudah diganti covernya. Oh, sebelum masuk ke rak-rak. Ya, betul. Nah, ini ruang. Ini ruang karantina. Ini yang udah dapat. Ini masih termasuk yang 54.000 tadi ya? Ya. Secara keseluruhan. Ini yang ini kan tujuan dari sini karantina itu kita pilih-pilih mana yang perlu diperbaiki, kita utamakan, dahulukan, itu kan asli-aslinya seperti itu kabarnya. Itu ada apa Pak? Itu apa yang kursi-kursi itu? Itu untuk ruang baca. Ruang baca dan kalau makan. sudah selesai, diskusi kalau nanti staff saya ada kita diskusi di sini. Lengkap bagus, ini lengkap anggota saya. Setelah ini ada Pak Widodo yang kabalat untuk sejarah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.
Bapak pada pelaksana dokumen sejarah. Ya. Mari silakan masuk. Ini pintu masuknya menuju ke lantai. Ini ada LED-nya loh. Ada dokumen sejarah. Jadi ruang pelayanan ini fungsinya digunakan bagi pengunjung pengguna dokumen. Dokumen itu ada dua, dokumen yang literer, tertulis, dan dokumen audio visual. Jadi dokumen itu bentuk tulisan dan rekaman. Bisa visual dan ada literer, ada audio visual, dan ada korporel. Gitu. Cuma yang korporel itu tidak disimpan di balai sejarah, disimpan di museum karena bentuk benda. Jadi boleh masuk ya. Ya. Jadi kalau pengguna di sini baru disajikan dokumennya. Gitu. Butuh apa? Misalnya butuh dokumen operasi Timur gitu. Butuh koran gitu, butuh foto-foto. Daftar dokumennya ada. Daftar dokumennya kita punya juga. Katalognya yang bisa dipilih. Yang besar gitu. Ada. Ya. Terus kita boleh masuk sekarang? Kalau masuk boleh, tapi tidak boleh disyuting. Gitu, rahasia. Kita hanya bisa menyajikan contoh-contoh. Boleh. Karena rahasia. Ini kita punya koleksi unggulan ini. Jadi ada surat Pak Karno kepada Pak Dirman. Ini Pak Karno kepada Pak Dirman. Ini ininya. Ya ini. Jadi begitu mesra bahasanya ya, antara seorang ini termasuk koleksi unggulan ini. Itu Pak Karno minta bantuan dari Pak Dirman ya. Pak Dirman kan dalam keadaan sakit Bapak. Ibu kota negara mau pindah dari Yogyakarta, mau pindah lagi ke Jakarta. Semula kan dari Jakarta pindah ke Jogja, Jogja kembali ke Jakarta pada tanggal 27 Desember 49. Itu Pak Karno nulis surat kepada Pak Dirman untuk tetap melanjutkan perjuangan. Jadi pamitan. Pak Karno pamitan untuk berangkat ke Jakarta ini langsung. Jadi bahasanya sangat begitu akrab sekali dan sangat harmonis sekali dengan panggilan Kanda dan Dinda. Presiden, ada tulisan Presiden. Nah ini kita punya yang foto itu, foto Pak Dirman ya. Ya ini kita punya ya. Jadi Pak Dirman kan, waktu jadi Panglima TKR beliau membuka pertandingan olahraga dalam rangka Hari Angkatan Perang ya. Karena ini sepak bola dengan tendangan kaki kirinya karena beliau memang kuat kaki kirinya. Ini kan. Jadi beda kalau masa sekarang kan membukanya langsung di mikrofon aja dengan bisa nyatakan dibuka. Kalau beliau selain dari dulu udah anti mainstream. Sekarang dari dulu langsung selain ke mikrofon langsung tendangan pertama kan gitu. Ini kita punya koleksi juga Kepala Staf Umum Pak Urip Sumaharjo. Ini kan. Kita punya koran gitu. Koran yang ini ya. Zaman dahulu kala. Sangat unik Bapak. Jadi satu-satunya koran berbahasa Arab ya. Sekarang nggak ada kan ya. Ini tahun 56. Ini asli tahun 56. Ini bukan scanan. Bukan, ini asli. Jadi dulu ini diedarkan di Jakarta. Di sini sekitar di Indonesia ya. Koran sini nggak ada yang asli. Nasional. Tahun 56. Namanya koran apa? Al-Jamhuriyah. Kita bisa putarkan film juga Pak. Film apa? Film dokumenter. Jadi secara hanya 9 menit lah. Oh iya.
No document, no history. Thanks for watching. Itu slogannya di sini ya? Siap. Apa itu artinya maksudnya? Tidak ada dokumen, tidak ada sejarah. Jadi di dalam dokumen itu merupakan harta karun, yaitu isinya tentang jutaan informasi masa lalu yang bisa merekonstruksi peristiwa masa lalu untuk kepentingan masa sekarang dan yang akan datang. Kan jadi makin kebuka lagi lah pikiran tentang sejarah. Sementara ini kan orang Indonesia. dinas sejarah itu apa nggak tahu kan? Masuk tentara juga banyak yang nggak ngerti apa yang dilakukan di sejarah. Dengan ini kita berharap ya baik TNI maupun masyarakat pun bisa tahu apa yang dilaksanakan oleh dinas sejarah. Ternyata banyak banget ya. Terutama buat para mahasiswa yang perlu data-data, perlu literatur bisa mencari di sini. Satu moto sejarah, Historia Magistra Vita. Sejarah adalah guru kehidupan. Bahasa apa tadi? Bahasa Latin? Bahasa Latin. Oh iya. Nanti kita tulis ya. Cicero. Oh iya. Orang filsuf ya. Oh, itu memang moto sejarah secara global. Itu salah satu teori sejarah. Teori sejarah. Iya. Mantap. Oke. Keren ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Widodo. Sehat selalu, tetap semangat. Izin Bapak. Ya, makasih atas kunjungannya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Agus. Banyak membaca ya. Benar ya. Kita berpisah sama Mbak Helsi di sini. Oke, terima kasih Mbak Helsi. Main lagi Mbak kalau Iya, oke. Nanti saya bawa pasukan ke sini. Borong dengan Pak. Nonton bareng di sini. Aduh. Kurang apa lagi gratis loh di sini. Iya Pak. Gratis kan? Banyak yang nggak tahu informasi. Kayak ke perpustakaan juga biasanya kan orang-orang pada segan soalnya kan dikiranya untuk takut. Jadi ini terbuka untuk umum. Sekali lagi terbuka untuk umum. TNI Angkatan Darat juga milik masyarakat. Ya. Oke ya Mbak. Terima kasih. Ya. Aduh gila capek banget Pak muter-muter keliling-keliling ini. Akhirnya kan selesai juga. Selesai juga akhirnya. Tapi udah mulai lapar nggak? Lapar banget lah orang belum makan dari tadi. Di dekat perpustakaan ini ada kantin juga yang berfungsi sebagai tempat baca-baca. Oh gitu. Nanti kita akan makan siang di sana sambil. Lapar banget asli. Nah, coba kita. Ternyata bener-bener ini ya apa di sejarah ini banyak banget fungsinya lengkap banget. Kalau baca-baca dari otak sampai perut semua diisi. Bisa baca-baca di dalam sambil makan sambil ngobrol. Iya. Oke. Kita akan ke kantin. Aduh lapar banget. Namanya pojok baca RP Soerdit. Nah, ketemu lagi. Belum pulang. Iya sih. Kita terima di sini, selesai. Berarti kan lewat di ruang dokumen akan menjadi. Ini juga kebetulan ruangan sarana dari perpustakaan untuk ruang baca. Jadi bisa bawa buku dari sana? Bisa. Sambil makan. Siap-siapin buku juga di sini. Jadi makanya kita tidak boleh dibawa keluar. Sini boleh. Bacanya di sini. Ini kita sekarang mau makan. Boleh, ayo mau. Ditraktir nggak? Ayo. Yes. Ini kalau urusan traktir saya yang bersatu. Halo. Aduh. Yang saya juga ya. Iya. Pusing lo kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya udah ikutin kita. Dulu ya. Harus apa Om? Itu dong pesan-pesan buat generasi muda. Tadi kita udah jalan dari di sejarah, muter ke ruang PIK, kemudian ke perpustakaan, ke dokumen. Waktunya cukup lama, istirahat santai sambil menikmati hidangan di sini. Yes. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay.